Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kepada kita yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pertemuan kali ini kita masih dapat berdiskusi bersama, yaitu dalam mata kuliah isu-isu ekonomi syariah. Yang terhormat yaitu Bapak pengampu mata kuliah isu-isu ekonomi syariah, yaitu Bapak Dr. Aidil Novia MAG. Dan yang seterusnya yang terhormat yaitu bapak-bapak, ibu-ibu yang ada dalam forum diskusi makalah tentang kartu kredit syariah ini. Baiklah, adapun pembahasan kita dalam isu-isu ekonomi syariah ini adalah tentang kartu kredit syariah atau yang disebut dengan bahasa lainnya syariah card. Oleh saya yaitu Faisal Effendi, NIM 19200-323 dan dosen pengampu Bapak Dr. Aidil Novia MAG. Baiklah, adapun pembahasan kita pada kali ini yaitu kartu kredit syariah atau syariah card, yang mana berisi beberapa poin, dan dari poin tersebut ada sub-sub babnya. Pertama adalah poin A. Di poin A ini nanti ada tentang kartu kredit. Yang kedua, jenis kartu kredit. Dan yang ketiga yaitu mekanisme kerja kartu kredit. Dan yang keempat yaitu akad dalam kartu kredit syariah. Kemudian dalam poin B nantinya ada tentang perdebatan seputar urgensi penerbitan kartu kredit syariah. Baiklah, adapun yang pertama yaitu tentang pengertian kartu kredit. Kartu kredit adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan yang berfungsi sebagai pengganti alat pembayaran yang tunai dengan konsekuensi berhutang kepada pihak yang mengeluarkan dan mempunyai kewajiban membayar kembali pada waktu yang telah ditentukan. Jadi, kartu kredit merupakan sarana pembayaran bagi seseorang yang ingin melakukan pembelian barang atau jasa tetapi tidak mempunyai uang tunai, kemudian menggunakan fasilitas pemberian hutang yang disediakan oleh perbankan. Adapun menurut PBI, Peraturan Bank Indonesia nomor 14 tahun 2012 dalam pasal 1 angka 4, di situ disebutkan bahwasanya kartu kredit adalah
kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran, transaksi pembelanjaan, atau penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu ini dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang telah disepakati. Itulah sedikit tentang pengertian kartu kredit. Kemudian adapun yang kedua adalah tentang jenis kartu kredit tersebut. Sejauh ini kita mengetahui bahwa ada yang dinamakan dengan char card, credit card, debit card, cash card, atau check guaranteed. Yaitu dimana check guaranteed ini yang ada yang pertama local card dan international card. Seterusnya adapun yang disebut dengan yang pertama tadi char card, yaitu kartu di mana pemegang kartu harus melunasi semua tagihan yang terdiri atas dirinya sekaligus pada saat jatuh tempo. Dan kemudian adapun yang disebut dengan credit card, yaitu kartu di mana pemegang kartu dapat melunasi penagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus atau secara angsuran pada saat jatuh tempo. Kemudian adapun yang disebut dengan debit card, yaitu kartu yang pembayarannya atas penagihan nasabah melalui pendebitan terhadap rekening yang ada di bank di mana saat membuka kartu tersebut. Kemudian yang disebut dengan cash card, yaitu kartu yang berfungsi sebagai alat penarikan tunai pada ATM maupun langsung di teller bank. Kemudian yang kelima yaitu cek guaranti, yang mana kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek atau dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai. Adapun yang dapat dilihat dari wilayah jangkauannya, yaitu kartu kredit ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama local card, yang mana kartu yang hanya dapat digunakan dalam satu wilayah tertentu atau batas negara tertentu seperti BCA card. Kemudian yang kedua adalah international card, yang mana kartu yang penggunaannya dapat dilakukan dalam lintas negara ataupun seluruh negara seperti Visa card dan Mastercard. Kemudian adapun poin yang ketiga, yaitu mekanisme kerja kartu kredit. Sebagaimana yang kita pahami bahwa kartu kredit lahir akibat pesatnya dinamika transaksi perdagangan, yaitu dalam perekonomian. Penggunaan kartu kredit syariah untuk pembelian barang biasanya tidak terlepas dari skim murabahah. Yang seterusnya mekanismenya, kartu kredit syariah tidak bisa dan tidak boleh digunakan untuk membeli barang-barang seperti minuman keras, babi, dan barang yang haram. Kemudian mekanisme yang selanjutnya adalah sistem kerja kartu kredit syariah mulai dari permohonan penerbitan, transaksi perbelanjaan, sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh lembaga pembayar yang dijelaskan pada mekanisme yang ada di atas. Kemudian
Kemudian ada pun yang selanjutnya yaitu payung hukum dalam kartu kredit syariah atau kartu kredit. Yang mana yang pertama adalah PBI nomor 14 tahun 2012 pasal 1 dan angka 1, seperti yang kita muat tadi di dalam pengertian kartu kredit. Kemudian yang kedua adalah Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004. Kemudian Fatwa nomor 54 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 10 tahun 2006. Kemudian juga fatwa tentang fee atau imbalan dalam fatwa nomor 11 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 2000, yang mana dijelaskan di dalamnya tentang imbalan atau fee. Kemudian fatwa nomor 19 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 2001 tentang administrasi, di mana di dalam fatwa ini bahwasanya pihak bank menerima ataupun menagih imbalan tentang administrasi terhadap nasabah, mana pihak bank ini akan meminta ataupun nasabah dikenai pembayaran bentuk administrasi. Itulah fatwa ataupun payung hukum tentang kartu kredit syariah ini. Kemudian adapun yang selanjutnya adalah mekanisme yang tadi, yang mana mekanisme kita melihat dulu tentang kartu kredit atau kartu kredit atau bank konvensional, di mana mekanismenya ini adalah ada konsumen atau cardholder, kemudian ada bank atau card center, dan kemudian ada pedagang atau merchant, di mana penjelasan di dalam bagan ini adalah yang pertama, nasabah ataupun konsumen mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu atau yang disebut dengan card holder dengan memenuhi segala persyaratan dan peraturan yang telah dibuat oleh bank pembuat kartu atau credit center atau card center. Kemudian yang kedua, bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila disetujui setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan kapabilitas calon nasabah tersebut. Dan kemudian dengan kartu kredit yang telah dipegangnya, maka nasabah dapat melakukan transaksi pembelanjaan barang atau jasa di tempat-tempat yang telah mengikat perjanjian dengan bank dengan menunjukkan kartu kredit tersebut sebagai bukti transaksi. Kemudian pihak pedagang atau pihak merchant akan menagih ke bank atau lembaga pembiayaan berdasarkan transaksi dengan nasabah pemegang kartu. Kemudian bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada pedagang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, termasuk fee dan biaya-biaya lainnya. Kemudian bank atau lembaga pembiayaan akan menagih kepada pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian sampai batas tertentu sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian tersebut. Dan yang terakhir adalah pemegang kartu
atau card holder akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, dan apabila terjadi keterlambatan maka pemegang kartu akan dikenakan bunga dan juga denda. Kemudian kita juga melihat skema kartu kredit syariah. Di mana kartu kredit syariah ini adalah berdasarkan yang kita lihat di atas, memiliki perbedaan yang sangat mendasar jika dibandingkan dengan kartu kredit konvensional, di mana penggunaan kartu kredit syariah ini untuk pembelian barang biasanya tidak terlepas dari skim murabahah, karena merupakan bentuk dari transaksi jual beli. Sedangkan jika dikaitkan dengan pembelian atau pemanfaatan jasa, maka pendekatan dasar skim yang digunakan adalah ijarah. Perbedaan yang juga membedakan dengan kartu kredit konvensional adalah keterbatasan kartu kredit syariah ini dalam transaksi. Tidak semua jenis transaksi dapat dilakukan oleh kartu kredit syariah, yaitu transaksi yang haram menurut syariah, menurut Islam, baik secara bendanya maupun jasanya. Kartu kredit syariah tidak bisa dan tidak boleh digunakan untuk membeli barang-barang yang haram atau seperti minum makanan yang haram. Kartu kredit syariah juga tidak boleh untuk transaksi membayar seperti yang dilarang oleh syariah, di mana seperti contohnya membayar diskotik atau perjudian dan jasa yang haram lainnya. Adapun sistem kerja kartu kredit syariah mulai dari permohonan, penerbitan, transaksi pembelanjaan sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh lembaga pembayar yang dijelaskan di atas tersebut. Inilah perbedaan mendasar tentang skema ataupun cara kerjanya kartu kredit dan kartu kredit syariah. Baiklah, adapun yang menjadi perbedaan dari skema atau mekanisme kartu kredit dan kartu kredit syariah ini adalah sebagai contoh konkret, suatu seorang pemegang kartu melakukan suatu perbelanjaan kepada suatu merchant, yang mana merchant ini nanti akan menagih kepada bank penerbit kartu sebesar misalnya 10.000. Kemudian proses-prosesnya setelah itu kemudian bank penerbit kartu akan menagih kepada pemegang kartu atau kepada konsumen sebesar harga yang dibelanjakan tadi sebesar Rp10.000 plus dengan bunganya Rp1.000 misalnya. Inilah yang menjadikan bunga ataupun keharaman dalam kartu kredit konvensional. Sementara dalam mekanisme atau skema kartu kredit syariah, di mana pemegang kartu melakukan suatu perbelanjaan kepada suatu merchant, dan di mana harga yang 10.000 akan
diterbitkan oleh bank atau penerbit kartu tersebut seharga Rp10.000. Karena perbelanjaan yang dilakukan oleh pemegang kartu adalah Rp10.000. Kemudian bank penerbit kartu ini akan menagih kepada pemegang kartu tersebut sebesar 10.000 dengan ditambah atau plus biaya administrasi. Jadi inilah yang membedakan antara kartu kredit syariah dan kartu kredit konvensional, di mana kartu kredit bank atau kartu kredit konvensional tersebut sudah menyatakan dengan sebenarnya bahwa ada tambahan bunga sebesar 2%. Sementara di dalam kartu kredit syariah itu tidak disebut dengan bunga. Maka di situ yang diambil adalah biaya administrasi atau biaya fee-nya. Banyak bank-bank yang ada di Indonesia mengatakan demikian, di mana mereka mengatakan bahwa bunga retail dalam perbelanjaan dan penerimaan tunai itu adalah sebesar 2%. Maka inilah yang menjadi perhatian untuk kita, bahwasanya kartu kredit syariah dan kartu kredit konvensional itu sangatlah jauh berbeda. Kemudian yang seterusnya adalah tentang perdebatan seputar kartu kredit syariah, di mana yang di dalam poin B tersebut yang kita paparkan tadi adalah perdebatan seputar penerbitan kartu kredit syariah tersebut. Kalau kita melihat dan memeriksa model-model kartu kredit Islam saat ini, seperti yang kita lihat di Malaysia, di mana di Malaysia itu adalah yang dipakai adalah model kredit card Bai'ul Inah atau Bai al-Inah, di mana Bai'ul Inah ini bank menjual aset kepada pemegang kartu, pembayaran ditangguhkan. Kemudian pemegang kartu atau card holder menjual kembali aset yang sama kepada bank secara tunai, tetapi membayar ke dalam akun yang khusus. Kemudian objeknya adalah menciptakan kewajiban hutang. Kemudian ketika pemegang kartu membeli barang dari pedagang, dibayar dari rekening yang khusus. Ketika pemegang kartu melakukan pembayaran kembali atau yang disebut dengan revolving credit. Kemudian jika pemegang kartu melakukan pembayaran setelah masa tenggang, maka bank memperoleh laba. Inilah yang disebut dengan Bai'ul Inah. Bank itu memperoleh laba, bukan memperoleh bunganya. Kemudian pemegang kartu dikenakan biaya sebesar 1,25% per bulan atau 15% per tahun dari saldo yang terutang. Tidak ada yang harus dibayar jika pembayaran minimum yang diminta dilakukan pada tepat waktu. Kemudian penerimaan Bai'ul Inah. Semua sekolah fikih menolak Bai'ul Inah dan menganggapnya haram ketika digunakan sebagai trik hukum untuk mendapatkan riba. Kemudian jual beli kembali digunakan sebagai trik hukum
tidak ada penjualan yang sebenarnya. Kemudian terjadinya kesalahpahaman beberapa ahli hukum. Dan yang ketiga, pada justifikasi untuk memperoleh laba bank, yang mana dalam poin A-nya, apakah ada dasar yang sah bagi bank untuk mengakumulasi laba hanya karena pemegang kartu melakukan pembayaran setelah masa tenggang. Kemudian kurangnya hubungan yang jelas dan dipahami dengan baik. Kemudian Bank Islam itu seperti yang diteluk menawarkan Visa Classic Card, tetapi kemudian mendebet saldo secara otomatis dari pemegang rekening saat ini atau rekening tabungan setiap bulan. Akibatnya ini adalah kartu debit karena secara resmi tidak ada kredit yang diperpanjang ke konsumen dan tidak ada perintah terhadap riba yang telah rusak. Baiklah, kemudian yang seterusnya adalah yang terakhir, kesimpulan, di mana kartu kredit adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan yang berfungsi sebagai pengganti alat pembayaran yang tunai dengan konsekuensi berhutang kepada pihak yang mengeluarkan dan mempunyai kewajiban membayar kembali pada waktu yang telah ditentukan. Jadi kartu kredit merupakan sarana untuk masyarakat yang mana gunanya pembayaran bagi seseorang yang ingin melakukan pembelian barang atau jasa tetapi tidak mempunyai uang tunai, kemudian menggunakan fasilitas pemberian hutang yang disediakan oleh perbankan. Yang membedakan antara kartu kredit syariah dan konvensional adalah seperti yang kita lihat dalam dasar hukumnya, yaitu pada kartu kredit konvensional menggunakan payung hukum atau undang-undang perbankan, sedangkan kartu kredit syariah atau syariah card didasarkan pada undang-undang perbankan syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional. Kemudian jika kita lihat dari penerbitan kartunya, pada kartu kredit konvensional diterbitkan oleh bank umum konvensional, sedangkan syariah card atau kartu kredit syariah diterbitkan oleh perbankan syariah. Kalau kita lihat dari perjanjiannya, yaitu pada syariah card menggunakan 3 akad. Di antaranya adalah ada akad kafalah, kemudian akad qard, dan akad ijarah. Sedangkan pada kartu kredit konvensional tidak ada akad yang 3 tersebut. Demikianlah pemaparan dari makalah tentang kartu kredit syariah. Banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.